Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan dan menceritakan Kitab Ramayana sesuai Saptakanda dan Kitab Mahabharata sesuai 18 Parwa. Sebelum saya menceritakan Kitab Ramayana sesuai 5 kanda pertama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Kitab Ramayana. Kitab Ramayana merupakan epos terbesar kedua setelah Mahabharata yang dikarang oleh Resi Walmiki. Kitab Ramayana merupakan kisah perjalanan hidup Sang Rama dan Dewi Sita. Kitab Ramayana dibedakan menjadi 7 kanda atau Saptakanda. Yang pertama yaitu Balakanda. Balakanda menceritakan tentang seorang raja yang bernama Dasaratha dari kerajaan Ayodhyapura yang mempunyai 3 istri, yaitu Dewi Kosalya, Dewi Kekayi, dan Dewi Sumitra. Ketiga istrinya melakukan upacara Pitra Karnayatnya untuk mendapatkan putra. Dewi Kosalya berputra Rama, Dewi Kekayi berputra Bharata, dan Dewi Sumitra berputra Laksmana dan Satrugna. Yang kedua yaitu Ayodhyakanda. Ayodhyakanda menceritakan seorang raja yang bernama Dasaratha yang ingin menobatkan anaknya yaitu Rama sebagai raja di kerajaan Ayodhyapura, namun dihalang oleh Dewi Kekayi. Sang Laksmana, Sang Rama, dan Dewi Sita pergi mengembara ke tengah hutan dalam waktu 14 tahun, yaitu Aranyakanda. Aranyakanda menceritakan Sang Ravana pergi ke tempat Rama dan akan menculik Dewi Sita untuk membalaskan dendam adiknya. Sang Marica, teman dekat Ravana, berubah menjadi kijang emas dan membuat Rama dan Sita terpesona. Rama pun mengejar kijang emas tersebut sampai jauh ke dalam hutan. Yaitu Kiskindhakarna. Kiskindhakarna menceritakan perjumpaan antara Sang Rama dengan Sang Sugriwa. Sang Rama dan Sugriwa bersekutu untuk mendapatkan kerajaan dan istrinya, maupun sebaliknya. Sugriwa membantu Rama untuk mencari Sinta di negeri Alengka. Yang kelima yaitu Sundarakanda. Sundarakanda menceritakan Sang Hanuman pergi ke Alengkapura untuk mencari Dewi Sita, namun dihalang oleh tentara Alengka. Walaupun begitu, Hanuman tetap tidak menyerah dan ia pun membakar Alengkapura sampai hangus. Demikian yang bisa saya sampaikan, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Dengan bantuan Dewa Laut, tentara Kera berhasil membuat jembatan ke Lengka. Setelah itu terjadilah peperangan yang sengit. Setelah Indrajit dan Kumbhakarna gugur, Rawana terjun ke dalam kancah peperangan yang diakhiri kemenangan di pihak Rama dan Rawana terbunuh. Setelah peperangan selesai, Wibisana, adik Rawana yang memihak di pihak Rama, diangkat menjadi raja di kerajaan Lengka dan Sita kembali bertemu dengan Rama. Di dalam bagian ini diceritakan kepada Rama bahwa terdengar desas-desus rakyat menyaksikan kesucian Sita. Maka untuk memberikan contoh yang sempurna kepada rakyatnya, diusirlah Sita dari istana. Setibanya Sita di pertapaan Valmiki yang kemudian mengubah riwayat Sita itu menjadi cerita Ramayana. Di dalam pertapaan tersebut, Sita melahirkan 2 anak kembar laki-laki yang bernama Kusa dan Lava. Kedua anak kembar laki-laki tersebut dibesarkan oleh Valmiki. Ketika Rama mengadakan Wasmaweda di istana, Kusa dan Lava turut hadir di istana untuk membawakan nyanyian-nyanyian Ramayana yang digubah oleh Valmiki. Maka segeralah Rama mengetahui bahwa kedua anak kembar laki-laki tersebut adalah anaknya sendiri. Dan Valmiki dipanggil oleh Rama untuk membawa kembali Sita ke istana. Setibanya Sita di istana, ia bersumpah, jangankan hendak raganya diterima oleh bumi, jika dia memang tidak suci. Maka seketika itu muncullah Blahlah dan Dewi Pertiwi di atas singgasana emas yang didukung oleh ular naga. Dipeluknya Sita dan dibawa lenyap ke dalam bumi.
Rama sangat sedih dan menyesal, tapi dia tidak dapat memperoleh istrinya kembali. Dan ia segera menyerahkan mahkotanya kepada dua anak kembali laki-laki tersebut yang bernama Kusa dan Lava. Setelah ia menyerahkan mahkotanya kepada kedua anaknya, ia segera kembali ke kahyangan sebagai Wisnu. Kitab Mahabharata yang ditulis oleh Empu Wiyasa Nyamraspendit dalam halaman pendahuluannya menyebutkan bahwa kitab Mahabharata dikarang oleh 28 Wiyasa yang dipersonifikasikan sebagai Maharsi Wiyasa. Kitab ini terdiri atas 18 bagian, yaitu yang pertama Adiparwa atau buku pengantar yang memuat asal-usul sejarah dan keturunan keluarga Kaurawa dan Pandawa, kelahiran, watak, dan sifat Dhritarashtra dan Pandu, juga anak-anak mereka. Timbulnya pertentangan dan permusuhan antara dua saudara sepupu tersebut yang bernama Kaurawa dan Pandawa, dan berhasilnya Pandawa memenangkan putri Draupadi dari kerajaan Pancala dalam suatu sayembara. Parwa yang kedua, yaitu Subha Parwa atau juga yang disebut dengan buku persidangan, di mana parwa yang kedua ini melukiskan tentang persidangan antara kedua putra mahkota, yaitu Kurawa dan Pandawa, di mana salah satu putra mahkota, yaitu putra mahkota Pandawa, Yudhistira, diceritakan kalah dalam permainan dadu dan pembuangan para Pandawa ke hutan. Bunyi Parwa ketiga dalam kitab Mahabharata menceritakan kehidupan Pandawa di dalam pengembaraannya di hutan Kamyaka. Kemudian bunyi Parwa keempat, Wirata Parwa, mengisahkan kehidupan Pandawa dalam penyamaran selama setahun di negeri Wirata, yaitu pada ke-13 masa pembuangan mereka, memuat usaha dalam persiapan Kurawa dan Pandawa untuk menghadapi perang besar di Kuruksetra. Bunyi Parwa kelima dalam kitab Mahabharata atau Udyoga Parwa memuat usaha dalam mempersiapkan Kurawa dan Pandawa untuk menghadapi perang besar di padang Kuruksetra. Bunyi Parwa keenam atau Bhisma Parwa menggambarkan bagaimana bala tentara Kurawa di bawah pimpinan Mahasenapati Bhisma bertempur melawan musuh-musuh mereka. Parwa yang ketujuh adalah Drona Parwa, mengisahkan tentang Guru Drona sebagai Senapati Kurawa dan gugurnya Gatotkaca. Guru Drona telah menjadi panglima perang Kurawa, sedangkan Karna yang mengamuk karena ditantang oleh Gatotkaca, namun Gatotkaca gugur. Abhimanyu, putra Arjuna, gugur oleh Jayajatara. Raja Drupada pun gugur. Sebagai seorang anak, Destrayuma mengamuk dan Guru Drona gugur di tangan Destrayuma. Parwa yang ke-8 yaitu Karna Parwa, mengisahkan tentang Bima yang merobek dada Dursasana secara sadis dan meminum darahnya. Pada hari ke-17, Karna gugur di tangan Arjuna hingga kepalanya dipenggal. Parwa yang ke-9 yaitu Kalya Parwa, mengisahkan tentang Prabu Kalya, Raja Mandrakas, yang menjadi panglima perang Kurawa tapi hanya setengah hari dan gugur oleh tipu muslihat Nakula dan Sadewa. Parwa yang ke-10, Sauptika Parwa, mengisahkan tentang Aswatthama yang menyelinap ke istana Hastina dan membunuh para putra Pandawa Sri Kandi dan kakaknya Destrayuma. Ia akhirnya dikutuk oleh Basudewa Krishna. Ia hidup dalam kebodohan dan hidup selama 6.000 tahun. Kemudian Parwa yang ke-11 yaitu Stri Parwa atau juga yang disebut dengan buku janda, di mana Parwa yang ke-11 ini menceritakan tentang banyaknya janda dari kedua belah pihak yang bersama Dewi Gandari, permaisuri dari Raja Dhritarashtra, yang berduka cita atas kematian suami-suami mereka di medan perang. Kemudian Parwa yang ke-12 yaitu Santi Parwa atau juga yang disebut dengan buku kedamaian jiwa, di mana Parwa ini berisi tentang ajaran-ajaran Bhisma kepada Yudhistira mengenai moral dan tugas kewajiban seorang raja, dengan maksud memberi ketenangan jiwa
kepada kesatria itu untuk menghadapi kemusnahan bangsanya. Kemudian Parwa yang ke-13, yaitu Anusasana Parwa, atau juga yang disebut dengan buku ajaran, di mana Parwa yang ke-13 ini berisi tentang lanjutan ajaran dan nasihat Bhisma kepada Yudhistira dan berpulangnya Bhisma ke surga loka. Kemudian Parwa yang ke-14, yaitu Aswamedika Parwa, atau juga yang disebut dengan buku Aswameda, menggambarkan bagaimana jalannya upacara Aswameda dan bagaimana Yudhistira dianugerahi gelar sebagai Maharaja Diraja. 15 Mahabharata yaitu Asrama Parwa. Asrama Parwa merupakan Parwa ke-15 Mahabharata. Parwa ini mengisahkan tentang perjalanan pertapaan Dhritarashtra di hutan bersama Dewi Gandhari, Dewi Kunti, dan Widura. Setelah Perang Bhatarayuddha usai, Dhritarashtra diangkat menjadi raja selama 15 tahun. Pandawa sangat berbakti dan melayani Dhritarashtra dengan penuh welas asih. Lainnya Bima. Bima masih tidak bisa melupakan masa lalunya, terutama setelah dicurangi Duryodhana, lalu 12 tahun sengsara di hutan. Bima mengatakan apa yang dipikirannya kepada Dhritarashtra tentang kesalahan-kesalahannya. Mendengar ucapan Bima, Dhritarashtra tidak tahan lagi. Lalu ia memutuskan untuk pergi meninggalkan kehidupan keduniawi dan melakukan pertapaan di hutan bersama Dewi Gandhari, Dewi Kunti, dan Widura. Dalam pertapaan mereka, Pandawa juga mengunjunginya. Setelah berapa lama, tempat pertapaan itu mengalami kekeringan dan terjadi kebakaran hutan Himalaya. Tempat pertapaan Dhritarashtra, Dewi Gandhari, Dewi Kunti, dan Widura. Mereka terbakar oleh api Hyang Agni. Kemudian Resi Narada menghadap Pandawa dan mengatakan bahwa tempat pertapaan Dhritarashtra, Dewi Gandhari, Dewi Kunti, dan Widura mengalami kebakaran dan mereka mati terbakar oleh api suci Hyang Agni. Kemudian Pandawa melaksanakan kewajibannya, yaitu melakukan upacara sang putra. Parwa ke-16 Mahabharata yaitu Mausala Parwa. Mausala Parwa merupakan Parwa ke-16 Mahabharata. Parwa ini mengisahkan tentang musnahnya kerajaan Dwaraka akibat berkobarnya perang saudara antar kaum Yadawa atau kaum kulit hitam atau Wangsa Warsni. Wangsa itu lenyap karena perang dengan menggunakan kada alang-alang. Baladewa mati. Kresna lari hutan dan mati terbunuh dengan tidak sengaja oleh senjata pemburu. Lalu Vyasa menyarankan Pandawa untuk mengundurkan diri pula, melakukan kehidupan sannyasa. Parwa ke-17 Mahabharata yaitu Mahaprastanika Parwa. Mahaprastanika Parwa merupakan Parwa ke-17 Mahabharata. Parwa ini mengisahkan tentang sesudah pemerintahan diserahkan kepada cucunya Pandawa, yaitu Prabu Prakesit. Pandawa 5 bersama-sama Draupadi pergi untuk menuju ke pantai. Satu demi satu mereka mati secara berurutan dari Draupadi hingga yang Udasadewa, Nakula, Arjuna, dan Bima. Hanya Yudhistira dan seekor anjing yang selalu menemani pengembaraan para Pandawa. Betara Indra datang untuk menjemput Yudhistira, tapi ditolak bila anjing tidak boleh ikut serta. Akhirnya, anjing itu diperbolehkan ikut. Maka masuklah Yudhistira ke Indraloka bersama Batara Indra, sedangkan sang anjing masuk ke surga loka, berubah menjadi sang Hyang Dharma atau Hyang Suci. Parwa ke-18 Mahabharata yaitu Swarga Rohana Parwa. Swarga Rohana Parwa merupakan Parwa ke-18 Mahabharata dan Parwa terakhir dari Mahabharata. Parwa ini mengisahkan tentang sewaktu Yudhistira di sorga, ia tidak menemukan saudara-saudaranya dan juga Draupadi, melainkan ia bertemu dengan kakak-kakaknya dari Hastina. Lalu Yudhistira pergi ke neraka untuk mencari saudara-saudaranya dan juga Draupadi, dan ia menemukan saudara-saudaranya dan juga Draupadi dalam penyiksaan. Namun setelah Yudhistira masuk ke neraka, keadaan berbalik. Neraka menjadi sorga dan sorga para orang-orang Kurawa menjadi neraka. Selain ke-18 Parwa tersebut, sebuah suplemen yang disebut Hariwangsa ditambahkan kemudian. Suplemen ini memuat tentang kelahiran, sejarah,
kelahiran dan sejarah kehidupan Sang Kresna secara panjang lebar. Namun setelah secara penelitian, buku ini mengacu pada masa yang jauh sekali dari Parwa-Parwa itu. Dari segi kesusastraan epos Mahabharata yang memiliki sifat-sifat dramatis, tokoh-tokohnya seolah-olah nyata karena digambarkan secara hidup. Konflik antar aksi dan reaksi yang terus berkelanjutan yang selalu mencapai penyelesaian dalam bentuk kebijakan yang harmonis. Nafsu melawan nafsu dalam diri kita merupakan kritik dalam hidup, kebiasaan, tata bicara, dan cita-cita yang berubah-ubah. Menurut Mahatma Gandhi, konflik yang ada di jiwa kita sudah dicontohkan dan diuraikan secara sangat jelas dan membuat kita berpikir bahwa tindakan-tindakan yang ada dalam Mahabharata seolah-olah benar terjadi dalam diri kita. Sekian dari kelompok kami. Om Santi Santi Om.